Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitria BR Kamunan dengan NIM 2405127333. Perkenalkan, nama saya Tasya Aprilusyawati Atwar dengan NIM 2405113344. Saya Fauzi Nofranto dengan NIM 2405112176. Saya Fia Apriani dengan NIM 2405126241. Di video kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai jaringan meristem. Tapi sebelum ke penjelasan jaringan meristem, teman-teman udah tahu belum apa itu jaringan? Kalau belum, yuk aku kasih tahu. Jadi dalam biologi, jaringan adalah kumpulan sel-sel serupa dan matriks ekstraseluler yang asal embrioniknya sama, kemudian sama-sama menjalankan fungsi tertentu. Jadi, jaringan berada di tingkat organisasi antara sel dan juga organ tertentu. Nah, kalau teman-teman udah tahu apa itu jaringan, sekarang kita lanjut ke jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan pada tumbuhan yang terdiri atas sel-sel muda yang belum terdiferensiasi dan memiliki aktivitas pembelahan yang tinggi. Melalui proses pembelahan sel, sel induk akan terus membelah dan menghasilkan 2 atau lebih sel anak. Aktivitas ini akan terus berlanjut sehingga akan mengalami pertambahan sel pada tumbuhan serta mengalami pertumbuhan. Lalu, apa ya ciri-ciri dari jaringan meristem? Nah, yang pertama, jaringan meristem terdiri atas sel-sel muda yang aktif membelah saat fase pembelahan dan pertumbuhan. Yang kedua, susunan selnya sangat rapat. Yang ketiga, bentuk selnya itu bulat, lonjong, kuboid, atau perismatik dengan dinding selnya yang tipis. Yang keempat, masing-masing sel kaya akan protoplasma yang biasanya tidak mengandung cadangan makanan ataupun kristal. Kemudian yang kelima, memiliki satu atau lebih dari satu inti sel yang besar. Dan yang keenam, vakuolanya sangat kecil atau mungkin tidak ada. Selanjutnya, ada jenis-jenis jaringan meristem. Yang pertama, berdasarkan asal terbentuknya, terbagi menjadi 2. Ada meristem primer, ada meristem sekunder. Kemudian, berdasarkan letaknya dibagi menjadi 3. Ada meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Nah, penjelasan lebih lanjut mengenai jenis-jenis jaringan meristem tadi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Nah, jadi meristem primer adalah kumpulan dari sel-sel muda yang masih aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Nah, meristem ini terletak pada ujung akar atau root apikal meristem dan ujung batang atau kuncup-kuncup yang disebut dengan subapikal meristem. Nah, fungsi utama dari meristem primer adalah menghasilkan sel-sel baru yang menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan memanjang. Dengan demikian, akar dapat tumbuh lebih panjang untuk mencari air dan juga mineral. Sementara pada batang akan bertumbuh tinggi dan daun dapat memperoleh cahaya yang cukup. Jadi, dari meristem inilah berasal 3 jaringan meristem penting. Yang pertama ada protodrem yang berkembang menjadi epidermis, lalu yang kedua ada prokambium yang membentuk xilem dan phloem primer, serta yang ketiga ada meristem dasar yang menghasilkan korteks dan juga ampuller. Jadi, meristem apikal merupakan sumber utama pembentuk tubuh primer tumbuhan. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu sel-sel meristem primer itu berukuran kecil, berdinding tipis, memiliki vakuola yang kecil, dan inti sel yang relatif besar. Nah, ciri-ciri ini menunjukkan bahwa sel-sel meristem itu sangat aktif membelah melalui proses mitosis. Nah, sel-sel hasil pembelahan tersebut kemudian mengalami pemanjangan dan diferensiasi menjadi berbagai jaringan fungsional seperti xilem primer untuk transport air dan phloem primer untuk transport hasil fotosintesis. Adapun juga meristem sekunder, di mana meristem sekunder ini berkembang dari sel-sel dewasa yang kembali bersifat meristematis, di mana meristem ini berperan dalam pertumbuhan penebalan pada batang dan akar, terutama pada tumbuhan berkayu. Nah, 2 jenis meristem sekunder yang utama adalah yang pertama, cambium vascular dan velogen atau cambium gabus. Nah, cambium vascular ini akan menghasilkan xilem sekunder ke arah dalam untuk membentuk kayu dan phloem sekunder ke arah luar yang membentuk kulit kayu. Nah, aktivitas ini akan menyebabkan batang menjadi lebih tebal dan menghasilkan cincin tahunan atau annual rings. Nah, velogen juga akan menghasilkan gabus atau velum ke arah luar dan velodrem ke arah dalam yang berfungsi menggantikan epidermis yang rusak
atau tidak lagi mampu melindungi batang. Aktivitas meristem sekunder, terutama kambium, itu dikendalikan oleh berbagai sinyal fisiologis. Proses pembentukan xilem dan floem itu dipengaruhi oleh hormon tumbuhan seperti auksin, sitokinin, giberelin, dan etilin, serta peptida-peptida sinyal dan komunikasi antar jaringan di sekitar kambium. Nah, dengan kata lain, kambium akan merespon informasi yang diterima dari xilem, floem, dan jaringan sekitarnya untuk menentukan berapa banyak sel baru yang harus dibentuk dan ke arah mana diferensiasinya berlangsung. Nah, hasil koordinasi sinyal-sinyal inilah yang memungkinkan terbentuknya kayu dan kulit kayu secara seimbang. Jadi, meristem primer itu berperan dalam pertumbuhan memanjang yang membentuk struktur dasar tubuh tumbuhan, sedangkan meristem sekunder itu bertanggung jawab atas pertumbuhan menebal yang menghasilkan kayu, kulit kayu, dan juga lapisan pelindung lainnya. Nah, kedua jaringan ini melengkapi di mana meristem primer itu akan membangun kerangka dasar tumbuhan, sementara pada meristem sekunder itu memperkuat dan memperbesar struktur tersebut. Dengan demikian, tumbuhan dapat tumbuh tinggi, tumbuh besar, dan memiliki struktur yang kuat untuk menopang kehidupannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jaringan meristem berdasarkan lokasinya. Yang pertama adalah jaringan meristem apikal. Yaitu jaringan meristem apikal adalah jaringan meristem yang terletak di ujung akar, ujung batang utama, serta bagian samping lateral. Meristem ini bertanggung jawab terhadap pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan pemanjang pada akar dan juga batang. Semua jaringan yang terbentuk dari sistem meristem apikal itu disebut dengan jaringan primer. Selanjutnya adalah jaringan meristem interkalar. Meristem interkalar adalah jaringan yang terletak di antara jaringan dewasa yang sudah terdiferensiasi. Misalnya pada ruas-ruas batang, aktivitas meristem ini menyebabkan pertambahan panjang batang, khususnya pada bagian luas. Meskipun letaknya di antara jaringan dewasa, jaringan yang dihasilkan meristem interkalar tetap digolongkan sebagai jaringan primer karena memiliki struktur yang serupa dengan jaringan meristem apikal. Meristem lateral. Meristem lateral terletak dekat dengan permukaan batang atau akar, dan juga beberapa pertumbuhan sekunder, yaitu pertambahan diameter atau akar. Contoh utama dari meristem lateral adalah kambium. Kambium terdiri antara dua jenis. Yang pertama adalah kambium vaskular yang berada di dalam berkas pengangkut, tepatnya di antara xilem dan floem. Selanjutnya adalah jaringan kambium intervaskular yang terletak di antara berkas pengangkut dan satu dengan lainnya. Ya, terima kasih. Fungsi jaringan meristem yang pertama, pertumbuhan primer. Meristem apikal yang terletak di ujung akar dan pucuk berfungsi untuk menambah panjang dan tinggi tumbuhan, yang memungkinkan akar tumbuh lebih dalam untuk mencari nutrisi, dan pucuk tumbuh lebih tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari. Yang kedua, pertumbuhan sekunder. Meristem lateral seperti kambium berfungsi untuk memperbesar diameter batang dan akar. Pertumbuhan ini membuat tumbuhan menjadi lebih kuat dan kokoh. Yang ketiga, pembentukan jaringan baru. Sel-sel meristem berdiferensiasi, berubah bentuk dan fungsi menjadi berbagai jenis jaringan lain yang lebih spesifik, seperti xilem, floem, dan epidermis. Yang keempat, pemulihan dan perbaikan jaringan meristem juga berperan dalam proses pemulihan saat tumbuhan mengalami cedera atau kerusakan. Kesimpulan dari materi adalah jaringan meristem merupakan sel-sel tumbuhan yang aktif membelah dan belum terdiferensiasi, berperan penting dalam pertumbuhan. Berdasarkan letaknya, ada 3 jenis utama. Yang pertama, meristem apikal, berada di ujung akar dan batang, bertanggung jawab untuk pertumbuhan primer, yaitu bertambahnya panjang pada tumbuhan. Yang kedua, meristem interkalar, berada di antara jaringan dewasa yang menyebabkan pemanjangan ruas, sering ditemukan pada tumbuhan seperti rumput-rumputan. Dan yang ketiga, meristem lateral, berada sejajar dengan permukaan batang, yang menyebabkan pertumbuhan sekunder, yaitu pertambahan diameter batang atau akar, contohnya kambium.